terintegrasi dalam peningkatan kinerja. Inovasi ini tentunya berangkat dari tugas yang dimana ketua energi integrasi yang berkembang menjadi kota rumah energi integrasi dan amanah yang diamanatkan oleh Perpres 1 2016 tentang penanganan korupsi luar negeri, di mana salah satu tugas tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pengawasan besar terhadap para korupsi. Rena lagi kita ya, kedua forum yang sama. Pak Eksa selamat sudah menyelesaikan aksi perubahannya, tapi dari laporan yang dikembangkan beberapa hal saya justru terinspirasi ya untuk lebih mendalami. Yang pertama, cara-cara penulisan dari laporan ini. Saya hanya ingin sedikit mendapatkan penjelasan, dan penjelasan itu dari asumsi yang saya punya. Kalau kita perhatikan di halaman 3 misalnya, tujuan 1, 2, dan 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek mulai dari tim efektif melakukan rapat tim, melakukan pelatihan in-house, ya, terciptanya peningkatan kualitas layanan, memberikan sosialisasi penerima layanan, penerapan KRISPI, publikasi kegiatan melalui media. Tapi ketika saya melihat lagi di tujuan jangka menengahnya, ada melakukan penyusunan standar pelayanan dan SOP dari pelaksanaan aksi perubahan. Ini apa maksudnya? Karena asumsi saya ketika kita bahkan di jangka pendek sudah mengatakan penerapan KRISPI, artinya kita sudah selesai dengan standar layanannya. Dan ini kan bentuk digitalisasi dari program KRISPI yang sebenarnya sudah ada, gitu ya. Ini pertanyaan saya yang pertama terkait dengan apakah sebenarnya penerapan KRISPI itu hanya berupa digitalisasi dari KRISPI yang sudah ada, kan tadinya manual, ya. Kemudian digitalisasi. Saya tidak mengatakan bahwa ini apa enggak. Ini bentuk digitalisasi kan gitu, untuk memudahkan. Nah, dari inilah nanti akan berkembang berbagai hal-hal yang mungkin harus diantisipasi, gitu ya. Ini pertanyaan pertama terkait dengan tata cara penulisan aja tuh, dari penetapan ini nih. Di sini sudah ada penerapan KRISPI, tapi di sini masih ada di jangka menengah masih ada melakukan penyusunan standar pelayanan dan SOP dari pelaksanaan aksi perubahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdianto, Kalapas kelas 2B Muara Enim. Kebetulan sekarang dalam rangka PKA yaitu Angkatan 72. Judul aksi perubahan saya itu pengembangan LPK dalam rangka membangun UMKM bagi warga binaan Lapas kelas 2B Muara Enim. Tujuan aksi perubahan yang saya buat adalah untuk membentuk UMKM bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Enim. Manfaatnya adalah bagaimana kelak warga binaan setelah bebas dari Lapas kelas 2B Muara Enim bisa berkarya dan karyanya bisa berkembang seperti usaha-usaha mikro, menengah, kecil yang lainnya. Oke, makasih PKA 72. Oke. Makasih, Pak. Oke. Jadi karena memiliki kultur yang sama, jadi di Denpasar maupun di Singaraja itu memiliki kultur yang sama, sehingga sangat efektif dengan adanya kerjasama dan pengembangan dari aplikasi. Yes. Sebelum ditutup saya ada satu quotes yang saya ingat terus. Jadi apabila kamu ingin melakukan pekerjaan hebat, maka cintai yang kamu lakukan. Dari Steve Jobs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Pak Hendra. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat penguji Bapak Eko Budianto, Coach Pak Edi Santoso, peserta Saudara Gilang dan Nur Udara. Izin Pak, kami ingin menyampaikan selaku Kepala Kantor Imigrasi, kami melihat sangat diperlukan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai saat ini untuk mendukung pengawasan orang asing di wilayah kerja. Mengingat saat ini jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Bali melalui Bandara Ngurah Rai setiap harinya adalah sebanyak kurang lebih 18.000 orang asing. Banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Sulaksana, peserta pelatihan kepemimpinan Aspektor Angkatan 72 yang mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan melalui pembentukan klinik Pratama di Lapas kelas 2B Tanjung Pandan. Yang saya ambil optimalisasi dalam pembentukan klinik Pratama ini sangat bermanfaat bagi Lapas Tanjung Pandan karena di Lapas Tanjung Pandan sendiri hanya memiliki 1 orang perawat di mana pelayanan kesehatan belum bisa maksimal. Namun dengan keterbatasan kami berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan adanya klinik Pratama yang harus memiliki syarat 1 orang dokter, 1 orang apoteker, dan 1 orang perawat. Akhirnya kami koordinasi dengan pemerintah daerah menugaskan 1 orang dokter dan 1 orang apoteker yang bertanggung jawab untuk klinik Pratama di Lapas Tanjung Pandan. Dengan terbentuknya klinik Pratama sangat bermanfaat bagi warga binaan karena warga binaan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar seperti pelayanan kesehatan yang ada di luar nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi manfaatnya sangat bermanfaat bagi warga binaan di Lapas Tanjung Pandan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ya, demikian tanggapan dari mentor. Selanjutnya kepada penguji Bapak Rusdi Tamrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mentor, Pak Kalapas. Terima kasih. Ini pekerjaan yang memang bakal tidak ada hentinya kalau itu terkait dengan kinerja di luar lapas. Dan apalagi sudah membuktikan ada 1 napi yang sudah harusnya keluar masuk di dalam. Ini membuktikan kepemimpinan dari kepemimpinan Mas BPD tidak menakutkan Pak. Kalau menakutkan berarti ingin buru-buru keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaifa Makmur Hidayah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara TW. Pada hari ini saya berada di BPSDM Gandul Cinere di Jakarta pada kegiatan pelaksanaan PKA. Pada aksi perubahan saya mengambil yaitu peningkatan sarana prasarana yang ada di lapas kelas 2B Muara TW yaitu klinik Pratama. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu dan urut jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, klinik Lapas Muara TW dapat hadir dan berdiri di Lapas Muara TW. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana BPSDM yang telah membangkitkan semangat, yang telah membuat kondisi keadaan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak ada menjadi tidak ada. Dan terkhusus ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Hendra Eka Putra sebagai mentor yang sudah menyupport dari mulai pelaksanaan sampai akhir, Bapak Dr. Arisman selaku coach, dan khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Ketua DPRD, dan unsur Forkopimda baik Barito Utara yang terdiri dari Polres, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, Pak Dandim, dan seluruh instansi-instansi yang ada di Barito Utara. Dan juga tidak lupa kepada Forkopimda yang ada di
Kabupaten Murung Raya. Terima kasih. Semua itu terwujud 2 kalimat, kemaslahatan dan legasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitnya SPMT, JNPBBJ, dan konsep Kesra Satuan Pelaksana UKBBJ. Puji Tuhan, ini yang pada saat jangka pendek ini adalah terbitnya draft. Rencana untuk yaitu draft, tapi Tuhan telah berkenan bahwa itu sudah menjadi SPMT. Yang berikutnya adalah manfaat aksi perubahan. Aksi perubahan ini pasti pastinya bermanfaat bagi pihak internal maupun pihak eksternal, yaitu kalau pihak internal dengan dari PBBJ itu sendiri dan pihak eksternal itu dari calon penelitian, penelitian dan dari LAPP. Terkait dengan implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan ini, Project Leader telah melakukan diskusi, sharing, mentoring, serta e-learning terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh Project Leader. Di sini ada bukti bahwa kami melakukan sharing dan mentoring dengan Ibu Novita Ilmaris selaku Kepala UKBBJ, dalam hal ini bertindak sebagai mentor dan diskusi. Saya Faisal Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Dalam hal ini menyampaikan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pendirian Perorangan melalui program kerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Dalam program aksi ini saya mengharapkan terbentuknya pos layanan perseroan perorangan di kabupaten kota berikutnya, dan pos tersebut memberikan manfaat untuk membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi perseroan perorangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.